ini ya cukup 5 menit. Sorry ini yang udah. Oke, latihan yang kedua ini 5 menit juga ya, 5 menit juga. Ya, kita akan praktek teman-teman ya, main di online 5 menit saya kasih waktu praktek. Jadi prosesnya hadir, pejamkan mata ya, tarik napas panjang, hembuskan, hadir, niatkan masuk seperti ketika saya bimbing. Bayangkan teman-teman ini sudah pulang di rumah, tidak ada saya lagi. Ya. 5 menit, jadi dalam 5 menit Anda sudah membacakan sugestinya tadi, mengingat dan membayangkan itu sudah terjadi, terkuat emosinya yang seperti dia contohkan, kalau Pak Sugiharto tadi bayangkan dia jalan ketemu ibunya dan sebagainya, selesai dalam 5 menit. Ya, kita latihan, bayangkan Anda sudah pulang dari sini. Anda praktek sendiri. Ya, saya kasih waktu 5 menit, dimulai dari sekarang. Tidak ada yang membimbing, saya nggak ngomong, saya hanya setelan musik doang. Ya, Anda lakukan ini sendiri, dimulai dari sekarang. Luar biasa. Mantap, semuanya bisa. Ya, wajah-wajahnya senyum-senyum gitu kan. Oke, emosinya dapat. Oke, mantap semua bisa ya? Oke, good. Aku rasakan dari sensasi tubuh seperti kayak larut gitu, Pak. Larut kayak di lebih dalam. Kayak dari sedot gitu. Gak tahu larut kemana, gak tahu. Gitu. Dan yang unik buat saya adalah saya sudah lama tidak merasakan hal ini. Jadi di peniawan saya ini di tengah-tengah saya banyak melihat warna pelangi banyak sekali, dan itu terus seperti menyelimuti kepala saya. Itu saya udah lama sekali nggak merasakan. Oke, kalau tadi yang saya rasakan itu kayak bener tadi. Kalau lama dikit udah bablas nih tidur. Saya merasakan benar-benar masuk ke trance-nya lebih dalam, dan sama seperti Pak itu bilang tadi, kayaknya ada warna di sini tuh, ada warna gitu. Tapi emang benar-benar rasanya benar-benar apa sih ya, nyamannya benar-benar dapat lah. Tadi saya juga merasa lebih dalam ya kayaknya ya, karena posisinya juga lebih nyaman begitu. Dan terakhir sebelum tadi saya disentuh dahi itu seperti banyak cahaya ya muncul di, saya nggak tahu sebelumnya itu nggak sampai begitu, tapi menjelang akhir tiba-tiba seperti banyak cahaya terang gitu yang saya lihat, padahal dalam kondisi mata terpejam. Saya nggak tahu teman-teman memperhatikan atau tidak, tapi mungkin para praktisi pasti memperhatikan bahwa ketika kita masuk ke dalam kondisi hipnosis, meditasi atau apapun itu, teman-teman bisa melihat nggak atau bisa merasakan nggak bahwa seolah-olah sebenarnya di dalam diri kita ada dua yang mencoba mengendalikan kita. Satu yang ada di kepala kita, which is itu pikiran. Wah, kita mikir gambar, muncul ini kepikiran, itu di kepala. Satu yang ada di sekitar hati, di jantung. Rasa nggak? Pernah begitu nggak? Jadi teman-teman kalau yang sudah mengalami itu, artinya teman-teman bisa merasakan tuh bahwa di dalam diri kita tuh ada dua sebenarnya yang istilahnya tuh pusat komando, ya, yang mencoba mengambil alih diri kita tuh sebenarnya ada di kepala, ada di hati. Nah, kita akan exercise nih, ya. Lagi-lagi tentu kita akan exercise karena ini bukan pengetahuan, ini sesuatu yang harus dialami, ya. Nah, kita akan exercise bagaimana kita mengalihkan ya pusat kendali kita dari kepala ke hati, ke kepala. Anda pun memiliki kekuatan yang tak terbatas. Sadari dan rasakan hal ini setiap saat,
bahwa Tuhan memberikan kekuatan yang tak terbatas ini bagi kita, terutama untuk kebesarannya dan bagi kemajuan dunia ini. Itu seperti itu. Jadi kalau di keramaian bisa nggak ngomong bisa. Tapi bayangkan seperti kayak baterai, aplikasinya itu boros. Kalau habis ngomong gini, wah langsung makan banyak itu karena capek, karena dia introvert. Bisa nggak seorang introvert tampil? Bisa, dan tidak ada perlu dirubah. Kalau teman-teman punya anak yang misalkan, oh itu, ya kita arahkan dia bekerja pada bidang-bidang yang memang jadi peneliti apa segala macam, dan memang dia enjoy energi masuk ke dalam. Kalau extroversion, dia energinya mengalir keluar. Nah, dia makanya senang tampil, dia semakin berenergi tuh. Kalau orang introvert tepuk tangan begini, bisa nggak bisa, tapi dia akan baterainya boros, kan saja untuk menjadi anchor gitu. Secara otomatis masuk, Anda niatkan. Jadi itu Pak Dodi ya, anchor itu seperti itu. Jadi baca kalimat itu akan menjadi anchor. Saya menarik atau saya bersemangat. Nah, itu ketika bersemangat. Nah, contoh anchor yang lain, misalkan contoh ya. Saya dulu misalnya tapi sekarang udah jarang saya pakai lagi. By the way teman-teman ya, saya itu dulu introvert teman-teman. Sebenarnya nggak mudah bergaul juga, nggak bisa ngomong begini sebenarnya. Jadi dulu ketika belajar, anchor saya adalah menepuk ini saya seperti ini. Kalau saya mau tampil, tanda kutip tampil ya, mau ngajar. Karena saya dulu grogi gitu. Jadi kalau saya mau ini begini dulu, nah ini menjadi suatu anchor, jangan bahwa saya percaya diri untuk bicara di depan umum. Kira-kira begitu. Itu anchor itu kira-kira seperti itu. Ya. Jadi kita mengasosiasikan begini itu dengan suatu percaya diri. Kalau misalkan saya semangat, anchornya dengan apa ya terserah, silakan. Tapi yang jelas harus unik. Nah, kalau ke klien saya, ya paling nggak segala macam, saya menempel 3 jari untuk relaksasi. Gitu. Mau tanya Coach? Yes. Berarti sebenarnya. Mau tanya? Silakan. Mau tanya Coach. Jadi silakan Pak Dodi. Sebenarnya kalau orang introvert itu karena terkondisikan dari kecil ya Coach ya? Oh, Bapak menanggapi introvert extrovertnya agak sedikit berbeda Pak. Jadi ini topiknya panjang sendiri, tapi mungkin saya jawab singkat lah. Itu adalah tipe kepribadian. Jadi ada introversion, ada extroversion. Itu tidak ada yang salah dengan itu. Dan hipnoterapi tidak perlu merubah itu juga. Jadi introversion itu adalah orang-orang itu memang terlahir dia energinya mengalir ke dalam. Gitu. Jadi dia lebih enjoy, lebih happy karena memang pola aliran energinya ke dalam. Itu orang introvert.